welcome my channel YouTube. Nah, ketemu lagi sama Cynthia. Nah, hari ini aku akan bahas sesuatu yang penting banget yang harus aku bahas dari channel sebelumnya. Ini banyak juga pertanyaan, jadi kita ulang lagi ya. Kalian harus nontonnya sampai habis, jangan di skip ya, please jangan di skip, karena ini penting banget buat teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya kalian bantu dulu dong subscribe dan like. Nah, buat teman-teman semuanya, save ya TikTok aku buruan. Oke guys, sebelumnya aku mau kasih tahu ini. Jadi TikTok aku kalau udah sampai 10k kalian bisa nih dapatin gratisnya hadiah kosmetik viral yang ditayangkan saat live TikTok. Jadi kalian ikutin live-nya ya di TikTok aku. Nah, mulai sekarang kalian bisa download TikTok dengan link yang udah aku share di broadcast aku melalui WA pribadi aku. Nah, bisa aja kalian klik linknya, kalian bisa aja langsung masuk ke TikTok dan kalian bisa ikutin live TikTok aku di 10k nanti. Jadi bantuin follow ya sampai 10k. Makasih banyak ya. Dan buat teman-teman semuanya yang mau dapatin produk RK Kosmetik Viral gratis, nanti aku akan bagi-bagi di TikTok aku secara live. Dan buat teman-teman yang mau dapatin pulsa gratis dan yang lainnya nanti akan aku tayangkan di TikTok aku secara live. Jadi ikutin terus TikTok aku ya. Dan buat teman-teman semuanya yang aktif komen, yang aktif like, dan yang aktif share juga, nih bakal kita kasih hadiah setiap live-nya di TikTok nanti. Tapi tunggu 10k dulu ya. Oke, semangat banget ya semuanya, bantuin ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini udah inbox ya, banyak banget pertanyaan masuk melalui WA admin. Nah, ada 15 pertanyaan yang sangat banget kalian berulang-ulang bertanya, dan di sini aku akan kasih tahu konsultasi skincare RK Kosmetik Viral dan cara belanjanya. Di sini ada pertanyaan 1 sampai 15 udah aku catat. Jadi aku mau bahas yang pertama dulu ya, kita langsung aja masuk. Yang pertama yaitu berapa lama hasil skincare. Oke. Ini pertanyaan yang udah aku bahas di judul aku yang detox itu ya. Berapa lama hasilnya itu tergantung wajah kita masing-masing. Setiap wajah kita itu berbeda-beda. Jadi tidak ada yang sama. Jadi kulit wajah kalian walaupun kalian kembar 10 pun tetap berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Jadi ingat ya, kulit wajah itu berbeda-beda. Contohnya kulit tangan sama kulit tubuh kalian pasti berbeda-beda juga. Jadi di situ kalian harus ingat kalau setiap kulit orang itu berbeda-beda. Walaupun kalian berada di kakak, walaupun kalian sama orang tua, tetap berbeda. Tidak ada yang sama. Jadi apabila kalian cocok pakai skincare ini, terus kalian coba skincare punya teman kalian, sedangkan teman kalian wajahnya udah bersih, kalian coba juga terus nggak cocok. Nah, itu yang dikatakan kulit wajah berbeda-beda, tidak bisa dikatakan itu cocok terus sama kalian. Semua produk itu ada kandungan yang cocok atau tidaknya pada kulit wajah kalian. Jadi tidak bisa dikatakan semua produk yang dipakai teman kalian, saudara kalian, atau adik kalian tuh bakal cocok sama kalian. Jadi kulit wajah kita itu beda-beda ya, dan hasilnya pun bakal beda-beda. Nah, hasilnya itu tidak bisa dikatakan besok ada hasil terus 2 minggu lagi ada hasil, nggak bisa, karena proses krim yang bekerja pada wajah kalian itu butuh prosesnya. Jadi krim yang bekerja itu butuh prosesnya. Tidak bisa kita katakan, oh besok ada hasil, nggak bisa, karena kita tidak menjanjikan seperti itu. Karena krim itu ada waktunya bekerja untuk wajah kalian, seperti apa sih tipe wajah kalian. Jadi tidak bisa dikatakan semua sama. Dia hasilnya pasti berbeda. Ada yang hasil 1 bulan, ada 2 hari udah glowing, ada yang seminggu udah glowing, ada yang 6 bulan, 7 bulan baru bisa bersih wajahnya, karena wajah kalian itu di dalamnya kalian kan nggak tahu gimana-gimananya. Jadi benar-benar berbeda ya, ingat itu yang pertama. Oke, yang kedua yaitu detox apa tidaknya. Jadi setiap skincare itu tidak semuanya ada detox ya. Kalau wajah kalian itu bersih tanpa merkuri, tanpa krim racikan, tanpa krim abal-abal, itu tidak ada detoxnya. Ada juga detox kalau kalian pernah pakai masker wajah apa itu pasti ada. Ngerasa detox itu semakin lama semakin ada, itu salah banget ya. Sebenarnya kalau detox itu bisa terjadi antara 3 sampai 4 bulan tergantung jerawatnya seperti apa ya. Nah, jerawat ini terjadi bukan dari produk skincare aja. Jadi bisa terjadi karena kita faktor stres, faktor makanan, faktor hormon, dan lain-lainnya. Banyak banget faktor yang memicu terjadinya jerawat lagi setelah kalian perawatan pakai skincare. Nah, ingat lagi, kalau perawatan pakai skincare, apakah kita tidak bisa jerawat lagi? Bisa dong kalau kalian ngerawatnya
bolong-bolong atau kalian tidak menjaga wajahnya kalian. Kalian benar-benar harus merawat wajahnya, walaupun udah bersih, udah glowing, terus kalian coba panas-panasan, terus kalian mau aktivitas apa lagi, atau campur-campur produk lagi, atau kalian pakai masker apa, atau kalian ngapain gitu ya. Nah, itu yang membuat jerawatnya timbul lagi, bukan karena faktor skincare aja. Jadi hati-hati juga, kalian pakai apa tadi sebelumnya. Jangan memikirkan, oh ini ya karena ini aku pakai udah lama, udah 8 bulan, udah 1 tahun, kenapa jerawatku baru keluar sekarang. Aku sendiri, aku ya, jerawat aku keluar satu-satu lah seperti ini. Kalian bisa lihat ini, tuh, kalian bisa lihat tuh. Nah, ini cuma faktor hormon aja, hormon yang terjadi seperti ini hormon waktu haid, mau haid, dan setelah haid itu bakal keluar lagi. Jadi jangan kira wajah aku udah bersih terus bisa bersih aja terus. Enggak lah, pasti ada jerawat juga satu-satu. Kalau kita normal, itu manusia normal ya, ada jerawatnya karena hormonnya berubah-ubah. Jadi jangan kalian berpikir, oh udah 10 bulan kok ada jerawat ketiga ya, wajar aja dong, aku masih ada beruntusan dikit-dikit. Karena apa? Karena faktor hormon tadi. Karena kita di usia seperti ini pasti ada faktor hormon yang memicu jerawat lagi atau beruntusan lagi, wajar. Tapi bakal hilang selama 3 hari kemudian atau seminggu kemudian, jadi tidak permanen gitu ya. Jadi ngerawat wajah itu kalian gak usah ribet-ribet deh, gak usah ngeluh-ngeluh gitu. Jadi benar-benar kalau udah ngerawat wajah ya dirawat, jangan sepelekan setelah dirawat. Oke, yang ketiga ada yang tanya, jadi ada yang konsul ya, yang konsul sama aku. Oh kak, aku mau pakai produk skincare. Iya, terus aku bingung kak, mau pakai acne apa mau premi? Nah, jadi aku tanya lagi, tipe wajahnya gimana kak? Dia jawab, tipe wajahku aku nggak tahu kak. Lah, malah kita punya wajah sendiri bertahun-tahun, masa kita nggak tahu sih tipe wajah kita? Nggak mungkin lah. Nah gini ya, tipe wajah itu ada gimana wajahnya gimana, ada velgnya, ada jerawatnya, ada beruntusannya, kusamnya, terus berminyaknya, terus gimana-gimananya kalian bisa kasih tahu dong. Dah, yang pertama. Yang kedua, kalian jujur pakai produk apa sebelumnya sama penjualnya. Ya, pakai produk apa, nah si penjual bisa mengasih saran. Oke, terus untuk tipe wajah kalian sendiri pasti kalian tahu. Misalnya, contohnya kalian beli red jelly. Misalnya kalian beli red jelly seperti ini ya. Terus tahu-taunya 3 hari kemudian, kak aku keluar beruntusan gitu ya. Nah, aku cocok sih apa enggak? Aku bilang, ya udah, sebagai penjual cuma bisa bilang, oh ya detox kak. Bisa jadi kakak pakai krim apa sebelumnya? Bukannya kakak udah pakai krim yang abal-abal, aku bilang kan. Oh iya kak, benar kak. Ya udah, setelah 3 bulan masih detox kak, masih ada jerawatku walaupun udah mati kak, tapi ada yang hidup lagi. Nah gini, aku tanyain, kakak mau lanjut, kalau mau lanjut pakai produk skincare ya, perawatan lah, semuanya lengkap ya. Jadi udah lengkap perawatan selama 3 bulan itu, tapi tetap ada keluar 1-2, itu wajar. Nah, karena tumbuh yang baru mati yang lama itu wajar ya, kecuali tumbuhnya tambah parah, itu stop aja pakai produknya. Jadi aku biasanya kalau orang konsultasi sampai 3 bulan masih nggak cocok pakai masih banyak keluar jerawatnya pakai produk tersebut, aku pasti bilang itu udah stop aja. Tapi kalau misalnya kalian konsultasinya tempat yang lain, terus kalian di paket keempat, paket kelima baru belanja ke aku, terus wajah kalian tambah hancur, ya aku nggak tahu dong, karena kalian belanjanya tempat lain sebelumnya. Nah gitu. Nah, gini loh, jadi kalau misalnya di paket keempat wajah kalian ini ternyata masih ngedetox dan itu pun parah, misalnya parah. Nah, kalian tanya ke aku, kak gimana sih produknya gini, aku kayak gini loh wajah aku sekarang. Nah, aku cuma bisa jawab, itu kakak mau lanjutin apa tidak itu terserah kakak, karena wajah kakak sendiri yang kakak tahu. Nah gitu kan, benar kan? Jadi gini, ada yang konsumer tanya, kak gimana nih tambah lama wajahku kok tambah beruntusan kak keluar, aku stop atau mau lanjut kak? Nah, stop mau lanjut, itu tergantung kalian aja. Jadi, tidak usah menanyakan kepada penjual, karena tipe wajah kalian sendiri, kalian yang tahu. Kalau sama aku sendiri ya, aku hanya bisa memberikan konsultasi sama customer. Aku bisanya cuma menjualkan produk yang udah benar-benar real, yang udah bisa dijual, yang udah lulus uji, yang udah ber-BPOM, dan udah halal. Jadi, aku hanya bisa menyarankan pakai produk tersebut kalau tipe wajahnya seperti ini. Tapi setelah kalian pakai produknya, terus wajah kalian itu ada efek-efek detox yang udah berapa lama, itu tergantung kalian sendiri. Tergantung kalian sendiri, mau diberhentikan, mau dilanjutkan, itu bebas tergantung kalian sendiri. Karena itu tipe wajah kalian yang tahu, bukan aku, gitu loh. Jadi bukan aku yang tahu tipe wajahnya kalian. Jadi yang kalian harus ingat itu, wajah kalian tipenya sensitif, ya kayaknya aku nggak cocok deh. Nggak mungkin kita marah-marah ke penjual, oh kakak aku nggak mau, wajahku hancur gara kamu. Lah, gara kamu siapa? Aku kan cuma menjual produk dan memberikan konsultasi. Salah banget ya kalau kalian mau menuntut kepada penjual. Contoh ini ya, kalian beli baju di butik, terus kalian udah
bayar, terus kalian udah bawa pulang barang, sampai di rumah, tadi aku rasanya cocok deh pakai baju ini, tapi tak taunya aku gendut. Terus kalian mau balikin ke butiknya, ya. Terus kalian marah-marah, oh kakak tahu nggak aku gendut pakai, apa salahnya? Apa salahnya penjual? Apa salah? Iya kan? Apa mikir di mana dong? Di mana salahnya? Ayo kita pikir di mana salahnya si penjual. Lah, kita sendiri yang order barang, terus kita sendiri yang pakai barangnya, terus reaksi ke wajah kita gimana-gimana, terus kita nuntut ke penjual. Ya nggak mungkin lah, karena si penjual cuma menjual, bukan produksi, ya kan? Bener. Nah itu, terus kayak baju tadi, terus kalian nuntut kepada karyawannya, ya bukan salah karyawannya dong, karena yang beli baju kalian, yang bayar kalian, terus kalian nuntut. Nah seperti itu contohnya. Satu lagi kita contohkan, kita beli makanan, ya kita beli makanan di Ampera, ternyata pas sampai rumah kita udah makan, wah makanannya nggak enak gitu ya. Terus kita mau balik ke Ampera lagi, terus marah-marah kita sama Ampera tersebut. Ya nggak mungkin lah, kalian minta apa tadi lauknya. Ya udah, kalian makan aja, enak nggak enak, udah. Atau kalian kasih ke kucing, atau kalian kasih ke adik kalian yang lebih suka makanannya tersebut gitu. Ngapain kalian harus mikirnya kayak gini loh? Kalian mikirnya harus aku balikin lagi, terus nuntut orang penjual. Ya salah banget ya kalau mau menuntut orang penjualnya, karena kasihan banget ya, kita cuma hanya sekedar menjual, bukan minta tuntut-tuntutan. Kalau nggak cocok sama produk tersebut, ya udah kalian nggak usah beli, nggak usah lanjutin, atau simpan aja barangnya. Iya, kalian belinya dengan mahal, dengan apa? Ya namanya perawatan skincare atau kosmetik pasti mahal lah, nggak mungkin ada harganya yang 5 ribuan kan. Nah itu maksud aku. Jadi kayak kalian belanja, contohnya kalian belanja lagi itu di swalayan, terus sampai kalian udah bawa pulang barangnya, terus kalian mau tuntut ke kasirnya, terus kalian mau tuntut ke karyawan yang ada di swalayan, ya nggak mungkin lah, kan nggak tahu apa-apa. Cuma kebetulan aku cuma ada bagian konsul, jadi kalian misalnya nuntut ke aku, aduh capek dong ya gitu, karena 80 orang, 90 orang itu cocok sama produknya, 10 orang nggak cocok karena nggak rutin sama ada riwayat krim abal-abal sebelumnya, wajar nggak cocok gitu maksudnya. Jadi bukan yang nggak cocok semua produk terus kalian untuk sama penjualnya, salah banget. Itu benar, hati-hati ya kalau kalian mau belanja sebagai konsumer, itu juga ada etika. Jangan keenakan belanja terus dapat barang, terus kalian udah bayar, terus kita berharapnya oh kita udah nerima uang kalian terus gimana-gimana gitu ya. Nah itu ya, jadi dimanapun belanja kakak sayang semuanya, termasuk aku pun, aku nggak mau nuntut. Aku udah belanja di sana, aku ya udah, ini kesalahanku, walaupun susah apapun misalnya aku mendapatkan uang, tapi ya udahlah, itu pilihan aku. Ngapain aku tutup sama orang itu, karena orang itu bukan produksi produknya, iya kan? Nah gitu loh maksud aku. Jadi buat kakak semuanya, kalau misalnya ada yang seperti itu, kalian jangan nuntut kepada penjual, kalian harus introspeksi aja. Oh iya ya, dia penjual ya, ngapain saya nuntut ke dia? Nah gitu loh, kan saya udah konsultasi, salah saya sih, saya pakai krim abal-abal sebelumnya gitu. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu setelah pakai skincare tapi tidak cocok. Nah iya, setelah pakai skincare kalian misalnya tidak cocok, terus kalian mau lanjutin apa tidak, itu ya tergantung kalian. Terus kalian pakai skincare tidak cocok, terus kalian ngeluh-ngeluh aja. Nah kalian nggak cocoknya berapa hari sih pakai skincare? Aku 2 tahun loh pakai skincare, alhamdulillah cocok aja nih sama wajah. Tapi bener di 6 bulan pertama itu flek aku bener-bener keluar semuanya, naik ke atas tuh gitu. Jadi bener-bener udah flek semua wajahnya. Udah aku tahan, padahal orang bilang, lah kamu jualan skincare tapi kok wajah kamu gitu-gitu. Ya nggak apa-apa lah, aku kan ini masih proses, aku bilang kayak gitu. Ternyata aku lanjutin sampai akhirnya glowing ya. Jadi jangan ngejudge semua produk itu baru kita pakai 2 paket terus kita udah nyerah, nggak cocok segala macam. Terus kalian pindah-pindah lagi loh ke produk baru. Nah itu bikin wajahnya hancur, nggak mudah loh pindah-pindah skincare, itu bikin wajah kalian hancur. Jadi jangan kalian jangan mudah untuk pindah-pindah produk aja kalau kita rasanya itu bagus lagi itu produknya, packingnya bagus segala macam, wajah orang glowing lah. Kan udah dibilang tadi wajah kita tidak semuanya sama. Terus kalian jangan anggap kalau udah berpindah-pindah kayak gitu bakal dapetin wajah yang cocok. Beda ya sama perpindahan kerja sama perpindahan skincare. Kalau kalian bisa pindah kerja bisa menyesuaikan, tapi kalau misal perpindahan skincare tidak bisa sayang gitu. Oke, kita lihat lagi yang kelima. Oke, penjual hanya bisa menjual ya. Tadi udah aku jelasin, penjual hanya bisa menjual, tidak ada tuntutan kepada penjual. Kalau kalian mau menuntut, itu jangan sama penjual ya, sama diri kalian sendiri aja. Kalau udah nggak cocok, ya udah hentikan, nggak usah menuntut, karena kita cuma bisa menjual, udah memberi konsultasi. Terus selanjutnya kalian nyinyir, tanya sama macam, kak ini gitu. Coba balikin lagi. Kalau misalnya kalian menjual produk terus habis itu dinyinyirin, gimana rasanya ya? Jadi itu ada etikanya. Kalau konsultasi kepada si penjual ya, jadi untuk semuanya dimanapun belanja, pokoknya ada etikanya untuk konsultasi pada penjual. Menjadi pembeli yang nyinyir atau berulang-ulang, itu aja yang kita tanyakan, atau kita
bolak-balik itu aja. Yang 6, wajah parah konsultasi langsung. Nah, gini. Kalau untuk wajah kalian yang udah pakai krim racikan sebelumnya, ternyata kalian pakai skincare Bepom. Nah, ternyata hasil wajahnya kalian itu parah banget, hancur banget, pokoknya hancur banget gitu ya. Kalian mau pakai produk, oh aku yakin nih skincare RK Glow bikin wajah kita glowing karena kakak ini banyak, karena kakak ini udah pakai, terus teman-temanku udah pakai, terus ini udah pakai. Ternyata setelah pakai skincare RK Glow, kalian baru 2 paket, ternyata beruntusan dan jerawat batunya tambah keluar. Nah, terus flake-nya juga tambah parah. Nah, kalian otomatis nuntut pasti ke penjual lagi. Nah, gini, kalau udah dinyatakan wajahnya itu udah parah banget setelah kalian konsultasi, setelah kalian belanja produknya tersebut, terus kalian pakai udah 2 paket masih parah banget, mending kalian langsung ke dokter klinik kecantikan atau khusus banget dokternya. Jadi kalian berobat, terus obatnya nggak mempan ya kita harus ke spesialisnya. Nah, gitu juga. Jadi kalau kalian pakai skincare, terus tahu-taunya nggak cocok, udah jangka lama banget nggak cocok, nah, kalian harus datang ke dokternya, jadi dokter kecantikan ya khususnya untuk merawat wajahnya kalian. Gimana sih, kan bisa ada di lasernya, bagaimana di dalamnya, ada dilihat dulu kan di dalam wajah kalian tuh tipenya seperti apa, di dalamnya gimana, jerawatnya gimana di dalam, atau fleknya gimana dalam. Nah, kalian bisa langsung ke dokter, karena yang lebih paham kulit wajah kita itu juga dokter spesialis. Jadi kalau untuk belanja-belanja skincare aja ya, cuma mengasih tahu yang seperti itu. Tapi wajahnya udah parah banget, itu kulit wajahnya udah parah banget, udah di ambang batas, itu kalian mending langsung ke dokter aja. Dokter yang lebih paham. Jadi bukan penjual kosmetik lagi yang paham, itu udah dokter, karena dokter lebih paham kulit masing-masing, karena bisa dicek sampai ke dalam-dalamnya seperti apa, gitu loh. Nah, di sana harus paham juga ya caranya. Kalau untuk kalian untuk mau perawatan, boleh di dokter aja langsung, kalau udah pakai krim abal-abal tadi. Oke, yang ketujuh yaitu komposisi produk. Nah, banyak banget yang tanya melalui WhatsApp, Kak Cynthia, komposisinya apa sih, gitu ya. Kalian kan udah bisa cek ya, udah bisa cek sebenarnya di sini nih, di kotak-kotak kayak gini, komposisinya gitu. Lah, gini ya, kalau aku ya sebagai penjual, aku cuma bisa menjual produk yang pastinya udah Bepom, udah lulus uji. Kalau arti-arti komposisi, kepanjangan posisi itu, aku nggak paham, karena aku cuma menjual dan pastinya aku yakinkan produk ini udah Bepom, pastinya udah lulus uji, udah aman gitu, udah bisa dipakai. Jadi udah pastikan itu produk udah aman aja. Aku nggak fokus ke komposisinya. Kalau aku dokter kecantikan atau dokter spesialis bagian produk-produk, mungkin aku tahu, tapi aku kan di sini cuma menjual aja loh. Jadi aku nggak paham komposisi, walaupun apa itu bisa di searching di internet, kalian bisa searching ya. Nah, aku nggak paham, apalagi yang kaliannya banyak yang bertanya posisinya ini nggak itu ya, aku nggak sampai sedetail itu dong kalau jualan gitu. Nah, terus kalau aku sendiri pakai produk ini dari aku hamil sampai sekarang, aku nggak ngecek komposisi apa, yang penting udah Bepom, udah halal, udah itu aja aku pakai gitu. Jadi aku nggak mau ribet, kalau buat perawatan nggak mau ribet. Oke, yang ke-9 yaitu ada yang bilang, Kak aku belanja di sana tapi tidak ada konsultasi di sana. Terus aku mau konsultasi sama kakak aja, ya udah boleh melalui komentar yang ada di bawah ya, boleh konsultasi sama aku. Tapi kalau kalian udah belanja di toko lain, terus chat dong penjualnya untuk konsultasi, jangan langsung ke admin aku, karena admin aku kan numpuk banget chatnya, jadi nggak semua chat tuh bisa dibalas, apalagi cuma balasannya konsultasi aja gitu. Apalagi kalian belanja tempat lain terus kalian konsultasi, kan ada etika juga sebagai pembeli ya. Terus kalau kalian belanjanya di Shopee, misalnya ketemu sama penjualnya di Shopee, ya udah kalian kan bisa chat inbox penjualnya. Jadi kalau menurut aku, kalau di mana kita belanja, disitulah kita konsul, karena lebih baik kita seperti itu, karena yang penjualnya lebih paham lagi dia jualin apa kan sama kalian. Jadi kalau aku sendiri nggak begitu paham kalau kalian belanja di sana terus ke aku, terus aku nggak paham riwayat sebelumnya dan apa yang dikasih sama penjual tersebut, karena aku nggak tahu apa yang dikasih sama kalian sama penjual tersebut, dan kalian bertanya, oh iya Kak gitu ya, aku ya banyak banget sekarang penjual tapi tidak ada yang mau konsultasi. Karena apa? Karena mereka cuma sekedar ilmunya dijualin produk. Kalau aku sendiri, kalau benar-benar mau belanja di toko aku, pasti aku konsultasikan dulu gitu. Kalau benar-benar belanja ya, jadi di situ bedanya aku kadang kalau untuk menjual suatu produk, karena aku nggak mau orang kenapa-napa wajahnya, jadi benar-benar hati-hati banget gitu. Ya itu, kalian belanja produk terus menuntut hasilnya sama si penjual, udah aku jelasin juga yang pertama tadi. Iya, sebenarnya itu kan nggak boleh banget. Jangan menuntut hasil, karena hasil setiap wajah itu beda-beda. Sedangkan aku aja sabar banget 2 tahun ini pakai produknya. Masih ada jerawat satu-satu, itu karena efek hormon.
gitu ya. 11 yaitu produk BPOM dan halal udah lulus uji. Jadi untuk kalian yang belanja produk skincare itu udah pastinya dilihatnya ada BPOM-nya. Terus yang penting udah aman tuh ibu hamil, ibu nyusui. Kalau aku sendiri jangan ditanya lagi, dari aku hamil muda aku udah pakai produknya sampai sekarang. Nah itu makanya hasilnya bagus kayak gini karena udah lama banget, bener-bener gak ada pakai produk lain. Bener-bener aku ini pertama kali cobain skincare yang bener-bener skincare BPOM, itu pertama kali, dan itu hasilnya benar-benar lama, sekitar karena flek aku parah ya, jadi hasilnya benar-benar lama. Jadi saat hamil itu sampai dengan 6 bulan kehamilan, bukan ya 8 bulan kehamilan, tapi 6 bulan berjalan, maksudnya 6 bulan berjalan itu benar-benar lama pakai produknya, hasilnya benar-benar lama. Tapi wajah udah pasti cerah dong. Gak mungkin ya kak aku nggak ada hasil, nggak mungkin, nggak mungkin itu nggak ada hasilnya, pasti ada hasilnya. Setidaknya wajah kalian cerah. Masa ya udah ngerawat wajah nggak ada hasilnya? Kalau kalian nggak ngerawat wajah, kalau kalian ngerawat wajah terus nggak ada hasil, nggak mungkin lah. Kan udah dirawat loh, udah dirawat pasti setidaknya ada cerah dikit, ada glowing dikit. Cuma benar untuk jerawat itu benar prosesnya panjang, apalagi untuk flek lebih panjang lagi daripada jerawat gitu. Belanja hanya sekedar konsul. Nah gini loh, kalau untuk konsul udah aku kasih tahu di kolom komentar aja. Aku nggak nerima konsul di WA admin, ataupun kalian konsultasi tentang produk yang kalian belanja tempat lain terus kalian konsultasi ke aku, ini ori apa enggak kak? Aku nggak tahu lah. Aku nggak tahu kalian belanja di mana, terus kalian udah kasih, oh aku belanja di sana, ya udah tanya ke sana ori apa enggak. Intinya kalau harga resmi nasional itu ori loh, jangan ragu lagi. Intinya kalau kalian belanja di Shopee aku juga ori. Nah aku sendiri yang jual, jadi gimana ya? Aku jawabnya pasti ya udahlah, kalian belanja di lain terus konsultasi deh aku, ini ori apa enggak, kak mana aku tahu loh, logika aja dong. Gitu. Terus 13 bertanya tapi tidak beli. Ya nggak apa-apa kalau nggak beli, asalkan kalian save nomor aku. Nanti misalnya kalau aku bikin status apa terus kalian terlambat untuk ngerawat wajahnya atau tubuhnya, pasti rugi sendiri loh, karena produk RK Kosmetik ini sangat best seller dan memang benar-benar bagus, banyak banget yang cinta produk RK gitu. Jadi yang udah tanya-tanya panjang, ulang lagi 2 minggu lagi, seminggu lagi itu ulang pertanyaan lagi, nanya ongkirnya terus gitu, nggak apa-apa, yang penting aku save aja nomornya. Paling kadang dibalas kadang enggak juga, karena udah ada riwayatnya pertanyaan berulang ya. Nah itu, jadi itulah memang udah risikonya all shop atau penjual ya, seperti itu gitu. Oke, ada yang tanya lagi kak, berapa lama sampai barang ya kak? Barang sampai itu jangan ditanyakan aku berapa lama, pastinya kalau udah ditransaksi, barang udah dijemput kurir memberikan resi kepada kita, terus resinya udah dapat ke kita otomatis share ke kakaknya. Nah, si kakak bisa lihat resinya saja di mana barang ini berjalan. Gak mungkin, kak berapa lama sampai barangnya? Gak, aku loh kak yang antar, masa tanya ke aku gitu kan? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan tanyain berapa lama sampai barang sama penjual. Kalian bisa cek resi aja kok, udah jelas di sana. Barangnya di mana, yang ngirim barang kan ekspedisinya, bang kurirnya, bukan akunya loh gitu. Terus yang terakhir yang 15, gratis ongkir. Oke, buat yang mau cek Shopee aku itu ada voucher cashback ongkir mulai dari 10.000 ya. Kalian bisa ambil voucher itu jadi lebih hemat lagi ongkirnya. Misalnya contohnya ongkir kalian 12.000, terus kalian ambil vouchernya 10.000. Nah, otomatis dong kalian bisa bayar aja lagi 2.000 ongkirnya. Enak banget ya. Jadi aku arahin selalu kalian belanja di Shopee aku agar kalian bisa nih dapatin voucher cashback ongkirnya. Nah, enak banget ya kalau belanja di Shopee aku. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau belanja di Shopee, silakan aja. Ini Shopee-nya yang ada di sini, Kosmetik Viral 07. Nah, kalian bisa aja follow langsung, udah dapatin voucher follow-nya juga, ada voucher follow. Nah, buat bulan ini akhir tahun ya, kalian bisa dapatkan gini loh. Kalian bisa dapatkan gratis lip tint untuk yang belanja produk RK Susu Pemutih. Nah, aku minum susu pemutih setiap hari. Nah, buat teman-teman yang mau belanja susu pemutih, bisa dapetin gratis lip tintnya RK. Nah, kalian bisa dapetin gratis lip tint buruan. Hanya bulan ini saja sampai akhir tahun. Nah, itu banyak banget. Lip tint yang seharga 55.000 ya. Ini lip tint yang seharga 55.000 ini kalian bisa dapetin gratis kalau kalian belanja susu pemutih itu 1 box. Oke. Nah, nih coba lihat tuh, kalian bisa dapetin gratis ya. Ini lip tint yang aku pakai tuh.
Jadi kalian bisa dapatin gratis lip tint kalau kalian belanjanya susu pemutih buruan, hanya sampai akhir tahun. Ya, itu bagus banget susu pemutihnya, enak banget, nggak pahit, nggak asam, pokoknya bagus, enak banget. Apalagi kalian minumnya pagi dan malam, itu bikin kulit kalian benar-benar kencang, kenyal. Jadi aku sebenarnya semuanya perawatan cuma dengan produk RK Cosmetics. Aku nggak pernah ke dokter kulit atau ke dokter apapun aku untuk merawat wajahku sama tubuhku. Aku cuma merawatnya dengan memakai all produk RK Cosmetics Viral aja gitu ya. Dan pertanyaan yang sangat bonus yaitu untuk kalian semuanya, Kak, aku mau beli skincare RK Glow, berapa harganya Kak? Nah, aku jawab segitu harganya. Lah, gak ada diskon ya Kak? Ya ampun, jangan minta diskon terus dong. Diskon itu kan yang dikasih oleh penjual, bukan kita yang minta-minta loh kakak. Kita udah kasih harga itu harga nasional, gak ada boleh pengurangan harga, kecuali kakaknya jadi agen resmi sama tim aku, dapat harga khususnya. Nah, jadi buat kakak semuanya yang mau bertanya, yang mau apapun itu, benar-benar harus diperhatikan dari pertanyaan 1 sampai 15 tadi. Jadi benar-benar harus diperhatikan dan diingat ya. Oke, itu aja sih konsultasi skincare dan cara belanja hari ini. Nah, kalian bisa bantu dulu subscribe, terus like, terus kalian bisa share deh. Oke, jangan lupa ya follow TikTok aku. Nah, kalian bisa liatin live-nya dan dapatkan produk RK Cosmetics Viral gratis. Oke, link TikToknya ada di bawah ini. Oke, happy shopping!